Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bulan atau jadwal bulan pencairan bantuan sosial khususnya untuk program Keluarga Harapan di tahun 2023 ini. Tapi untuk beberapa tahap belakangan ini biasanya untuk BPNT atau program sembako ini ngikut jadwalnya dengan jadwal pencairan bansos PKH. Jadi buat penerima PKH maupun BPNT atau program sembako yang ingin tahu untuk jadwalnya di tahun 2023 ini, simak video ini sampai habis. Oke, jadi langsung saja mengenai jadwal nasional pencairan bantuan sosial di tahun 2023 ini, itu kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu terbagi menjadi 4 tahap atau 4 kali pencairan bantuan sosial dalam 1 tahun. Nah, untuk sekarang ini di bulan Mei itu sudah berada di periode tahap 2, tapi perlu diketahui lagi untuk jadwal-jadwalnya ya. Nah, di tahap 1 kemarin jadwal pencairan atau bulan pencairan bansos di tahun 2023 tahap 1 yaitu berada di bulan Maret. Nah, bulan Maret ini sebenarnya itu adalah berada di periode terakhir karena untuk tahap 1 itu berada di periode Januari, Februari dan juga bulan Maret. Tapi untuk cair bansosnya itu berada di bulan Maret. Dan sudah pasti ini mengalami keterlambatan di tahap satunya kemarin ya, karena seharusnya cair di bulan Januari tapi malah cair di bulan Maret. Nah, selanjutnya untuk yang tahap 2 ini saat ini sedang berjalan, itu cairnya di bulan April. Nah, di bulan April ini memang sudah jadwalnya di awal periode karena untuk tahap 2 ini berada di periode bulan April, Mei dan Juni, dan mulai cair bansosnya KPM itu berada di bulan April. Jadi untuk pencairan bansos tahap 2 ini berada di periode bulan pertama atau tidak meleset dari jadwal ya, tidak mengalami keterlambatan atau tidak mundur, karena memang kalau tahun-tahun sebelumnya untuk pencairan bansos itu biasanya di awal-awal periode. Memang seharusnya untuk tahap 2 ya cairnya di bulan 4 itu. Tapi sebenarnya di bulan 4 kemarin itu juga berada di akhir bulan 4 ya, karena mulai cair tahap 2 ini yaitu tanggal 28 April kemarin barulah keluar BNBA-nya KPM sebagian, dan sebagiannya lagi keluar di bulan Mei ini. Dan sampai hari ini untuk pencairan bansos tahap 2-nya itu semuanya belum selesai 100%, sehingga untuk BNBA susulannya kemungkinan besar masih akan ada terbit di bulan Juni yang mendatang. Karena untuk periode pencairan bansos tahap 2 itu memang berada di periode bulan April, Mei, dan Juni. Jadi dalam 3 bulan ini akan selalu ada pencairan bansos. Karena untuk pencairan bansos ini untuk keluarnya BNBA-nya terbit dari pusat itu tidak berbarengan, melainkan keluarnya bertahap atau istilahnya terbagi menjadi beberapa termin. Berikutnya untuk pencairan bansos di tahap 3 mendatang yaitu berada di periode bulan Juli. Nah, kenapa saya di sini mengatakan bahwa di bulan Juli? Karena biasanya untuk jaraknya itu 3 bulan. Karena untuk pencairan bansos di tahap 2 cairnya di bulan 4 atau mulai pencairannya di bulan 4. Berarti untuk pencairan tahap 3 nanti yang mendatang ini yaitu berada di bulan Juli. Tapi perlu untuk diketahui untuk pencairan bansos di tahap 3-nya nanti walaupun berada di bulan Juli itu tidak sekaligus keluar semuanya berbarengan untuk BNBA-nya ya, melainkan terbagi lagi. Karena untuk pencairan bansos tahap 3 ini berada di periode bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi untuk 3 bulan ini adalah jadwal pencairan bansos tahap 3. Jadi kalau tidak keluarnya di bulan Juli, nama Anda bisa saja BNBA-nya itu akan keluar di termin susulan di bulan Agustus mendatang atau di bulan September mendatang. Dan selanjutnya untuk yang tahap 4 di tahun 2023 ini untuk jadwalnya nanti yaitu berada di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober nanti kurang lebih sama tuh dengan di pencairan di tahap 3-nya, karena ini tetap terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa termin, tidak berbarengan keluar BNBA-nya dari pusat. Sehingga di bulan Oktober itu akan diterbitkan terlebih dahulu beberapa BNBA dari pusat, kemudian nama-nama KPM berikutnya akan nyusul masuk di termin-termin berikutnya sampai semuanya memenuhi kuota yaitu 10 juta KPM untuk PKH dan 18,8 juta KPM untuk penerima bansos BPNT program sembako. Jadi apabila di tahap 3 mendatang nanti ada yang belum keluar bansosnya atau belum keluar namanya di bulan Oktober,
Jangan langsung beranggapan kalau bansosnya itu sudah terputus, karena bisa saja akan keluar namanya di BNBA susulan, yaitu barangkali di bulan November atau di bulan Desember, kecuali namanya itu tidak keluar sampai dengan pencairan bansos di tahap berikutnya. Nah, itu artinya namanya bisa jadi ada yang bermasalah di datanya, atau mungkin ada yang tidak valid data-datanya sehingga untuk bansosnya tidak cair lagi. Nah, apabila hal ini terjadi, maka barulah Anda harus mempertanyakan hal ini dengan cara langsung tanyakan ke pendamping sosialnya, karena setiap bansos itu ada pendamping sosialnya masing-masing. Oke, itu tadi untuk bulan-bulan pencairan bansos di tahun 2023 ini. Selanjutnya adalah besaran bansos. Nah, untuk besaran bansos di tahun 2023 ini itu masih kurang lebih sama juga dengan di tahap-tahap sebelumnya. Untuk BPNT program sembako, yaitu besaran bansosnya Rp200.000 per bulan. Jadi apabila cairnya untuk alokasi 2 bulan, berarti totalnya Rp400.000. Dan apabila cairnya untuk alokasi 3 bulan, berarti total bansosnya yaitu Rp600.000. Apabila kurang dari itu, maka perlu dipertanyakan kenapa hanya 500 contohnya, padahal untuk alokasi 3 bulan. Selanjutnya untuk besaran bantuan sosial PKH, untuk PKH ini sendiri itu disesuaikan dengan jumlah komponen yang dimiliki KPM ya. Jadi tidak flat, tidak sama. Setiap KPM akan mendapatkan jumlah bansos yang berbeda-beda sesuai dengan komponen yang ia miliki. Nah, untuk komponen ini sendiri itu terbagi lagi, yang mana yang pertama yaitu termasuk di dalam kategori komponen kesehatan. Komponen kesehatan ini terdiri dari anak usia 0 sampai dengan usia 6 tahun dan juga ibu hamil atau ibu menyusui. Dan untuk besaran bantuan sosialnya yaitu sebesar Rp3 juta per tahun, dibagi menjadi 4 tahap karena 4 kali pencairan. Jadi total bansosnya sekali cair atau per 3 bulan sekali yaitu sebesar Rp750.000. Berikutnya untuk kategori komponen pendidikan. Nah, untuk komponen pendidikan ini terbagi lagi, ada yang jenjang SD, jenjang SMP, dan juga jenjang SMA. Dan untuk besaran bansosnya ini juga berbeda-beda. Apabila jenjang SD, maka besaran bantuan sosialnya per tahun yaitu Rp900.000. Jadi jika dibagikan menjadi 4 tahap, totalnya yaitu sebesar Rp225.000. Selanjutnya untuk jenjang SMP ini untuk besaran bantuan sosialnya per tahun yaitu sebesar Rp1.500.000. Jadi apabila dibagi menjadi 4 tahap, karena untuk pencairannya terbagi menjadi 4 kali, maka total bansosnya sekali cair yaitu sebesar Rp375.000. Selanjutnya untuk jenjang SMA. Untuk jenjang SMA ini besaran bansosnya yaitu sebesar Rp2 juta per tahun, dibagi menjadi 4, totalnya sekali terima yaitu sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir adalah komponen kesejahteraan sosial. Dan komponen kesejahteraan sosial di dalam PKH ini terbagi lagi menjadi 2 kategori, yang mana kategori yang pertama yaitu disabilitas berat, dan kategori yang kedua yaitu lansia yang berusia di atas 60 tahun. Dan untuk besaran bantuan sosialnya per tahun sebesar Rp2.400.000, dan jika dibagikan menjadi 4 kali pencairan yaitu sekali terimanya sebesar Rp600.000. Nah, itu tadi mengenai besaran bansos di program PKH maupun BPNT. Jadi setiap KPM itu bisa saja menerima bansos atau jumlah bansos yang berbeda, tidak flat, tidak sama dengan tetangganya yang lain atau sesama penerima bansosnya yang lain. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.